Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat, sesuai rundown dari acara kita yaitu webinar Idul Adha yang dimulai pukul 1, saya sebagai MC akan membukanya siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa apapun. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, acara webinar Idul Adha 1442 Hijriah, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara, yaitu acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga, sambutan-sambutan, acara yang keempat, inti acara yang kelima, sesi tanya jawab, acara yang keenam, lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita acara webinar Idul Adha 1442 Hijriah pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah membuka acara webinar Idul Adha 1442 Hijriah pada siang hari ini. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari Dr. Ilham Widiono selaku pembina KMFB kepada mohon menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat siap. Halo, suara saya bisa didengar? Sudah bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Nanung Denardono PSD yang telah bersedia menjadi narasumber dalam acara ini, kemudian pada seluruh peserta dari kegiatan webinar penyuluhan penyembelihan hewan kurban ini, terima kasih saya aturkan, dan alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah memberi kita kenikmatan berupa kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang insya Allah ini akan memberi penguatan pada diri kita berupa ilmu dan juga penguatan dalam kehidupan kita beragama Islam ini dengan penguatan hubungan silaturahim satu dengan yang lain, dan kemudian juga mudah-mudahan nikmat itu nanti akan bisa kita wujudkan dalam bentuk amaliyah selanjutnya, khususnya terkait dengan amaliyah Idul Hijjah dan Idul Adha ini. Mudah-mudahan semuanya ini memberi hal yang baik bagi kita dalam kehidupan di dunia ini dan juga sampai ke akhirat kelak nanti, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kami selaku pembimbing dari kegiatan KMFB, KUGM, selanjutnya juga mengharapkan kepada semua pihak yang terkait dalam acara ini
Mudah-mudahan ini semuanya akan selalu menjadi tali pengikat di antara kelembagaan kita, lembaga kemahasiswaan, lembaga fakultas, lembaga UGM, dan juga berbagai pihak yang terkait, masyarakat yang terkait, baik itu takmir masjid ataupun saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya, ini yang paling penting bagi kita, tanpa jamaah, tanpa kebersamaan, dan niat baik untuk saling memberi dan menerima, serta menguatkan keislaman kita, kehidupan kita ini saya kira akan mengalami kesulitan, akan mengalami kerugian nantinya. Sehingga apapun keadaannya, di keadaan pandemi, di keadaan dengan pembatasan khusus, dan lain sebagainya, mudah-mudahan amalan ibadah kita tidak terhambat sama sekali dan dinilai Allah dalam keadaan yang sulit ini semakin baik lagi. Dan mudah-mudahan pengetahuan yang kita peroleh dari narasumber kita siang ini betul-betul akan membawa kita menjadi hidayah bagi kita, menjadi Allah berkenan memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita semuanya akan bisa menyempurnakan ilmu, menyempurnakan amaliyah kita sehari-hari. Kemudian kita mendapat manfaat dari acara ini, dan kepada panitia saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan kemudian akan memperkuat selanjutnya dalam kegiatan yang sudah dirancang dan diperlukan oleh berbagai pihak. Kemudian mudah-mudahan sekali lagi Allah merahmati, memberkati kita ini, dan berharap mudah-mudahan tidak ada halangan apapun sampai acara nanti berakhir. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Dr. Irham Widiono. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Ketua KMMV pada Saudara Gus Jaya Negara. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, tes, apakah suara saya terdengar? Masuk, sudah masuk. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan teman-teman semuanya, saya Gusti Jaya Negara selaku Ketua KMMV periode 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dari Departemen Jaringan, yaitu acara webinar Idul Adha 1442 Hijriah yang mengambil tema penyembelihan hewan kurban berdasarkan syariat Islam. Program Idul Adha ini merupakan program rutin setiap tahun yang biasa dilaksanakan dari UKM Keluarga Mahasiswa Muslim Veteriner. Namun tahun ini kita sedikit merombak agenda acaranya, yaitu menjadi webinar. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan program Idul Adha itu dengan mendatangi tiap-tiap desa atau tiap-tiap dukuh yang sekiranya mengadakan Idul Adha, dan kita memberikan suatu penyuluhan terkait bagaimana cara pengecekan hewan kurban pasca penyembelihan dan pemilihan hewan kurban. Kemudian kita juga menjalin silaturahmi. Kemudian selain itu kita juga memberikan donasi, biasanya berupa sembako. Namun tahun ini sedikit karena kondisi PPKM yang mengharuskan kita online ya teman-teman, benar-benar online, tidak boleh datang ke tempat warga, benar-benar harus menjaga satu sama lain dikarenakan kasus pandemi yang meningkat ini. Semoga
dengan diadakannya webinar Idul Adha pada siang hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan adanya program Idul Adha ini tetap memberikan mempertahankan tali silaturahim kepada kita semua. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu dengan meningkatnya kasus pandemi ini, marilah kita semua senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarga kita, teman-teman kita, dan kita harus selalu menjaga kesehatan, saling menjaga satu sama lain, taati protokol kesehatan karena COVID itu benar-benar ada ya teman-teman, benar-benar ada dan real, dan aku sudah melihat beberapa temanku yang seumuran juga sama saya itu yang gejalanya itu parah teman-teman, itu benar-benar ada, jadi jangan sampai menyepelekan ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan urusan kita semua. Amin, amin, amin. Baik, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Mas Gusti. Kemudian sambutan yang selanjutnya adalah dari Ketua Panitia acara webinar Idul Adha 1442 Hijriah. Kepada Saudara Tamam Bagus, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat diberi nikmat sehat, nikmat sempat hingga bisa tersegalanya acara webinar pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang selalu mengikuti tuntunannya, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dokter hewan Irham Widiono dan Bapak Insinyur Haji Nanung Danardono, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya cintai yang telah meluangkan waktunya hadir di acara webinar kali ini. Webinar Idul Adha kali ini adalah webinar yang akan membahas dengan tema berkurban sesuai syariat Islam di masa pandemi. Kami harap dengan mengikuti acara webinar ini, teman-teman dapat mengetahui berkurban sesuai dengan syariat Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan dan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu apa yang ada di acara webinar ini menjadi amanah amal jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia. Mohon maaf jika berjalannya acara webinar nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Panitia. Dilanjutkan dari selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Resi Pradi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wash-shabirina 'ala ma ashabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas alhamdulillah kita sudah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu inti acara dari acara webinar Idul Adha 1442 Hijriah, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Nanung Danardono. Sebelum memulai acara penyampaian materinya dari narasumber, saya akan membacakan CV dari Bapak Nanung Danardono. Itu nama Insinyur Haji Nanung Danardono, Sarjana Peternakan, Magister Pertanian, PhD, BN ASEAN. Kemudian pekerjaan beliau yaitu dosen dan peneliti Pascasarjana Fakultas Peternakan UGM, Kepala Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan UGM, Direktur Halal Research Center HRC Fakultas Peternakan UGM, konsultan produk, bahan baku, dan proses produksi pangan halal. Organisasi keagamaan beliau yaitu pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia MIUMI DIY, kemudian auditor halal senior LPPOM Majelis Ulama Indonesia DIY, Dewan Syariah Juru Sembelih Halal Juleha Wilayah 9 DIY, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, Pembina Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya Kibar. Kemudian pendidikan beliau yaitu SMA 1 Yogyakarta, S1 di Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta, S2 Pascasarjana UGM Yogyakarta, S3 College of Medical Veterinary and Life Science MVLS, University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. Pengalaman dakwah beliau yaitu yang pertama safari kajian halal di dalam negeri di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTB, Bali, dan lain-lain. Kemudian yang kedua safari kajian halal di luar negeri, London, Birmingham, Nottingham, Leicester, Newcastle, Glasgow, Aberdeen, UK, Marseille, France, Los Angeles, USA, Miyazaki, Jepang. Kemudian yang ketiga kajian halal di media sosial, Halal Class, TVRI, Umat TV, RRI, MIFM, dan lain-lain. Pada para peserta, sebelum kita mendengarkan penyampaian materi yang sangat bermanfaat dari Bapak Nanung Danardono ini, nanti ada ada pemilihan untuk penanya terbaik. Semoga teman-teman untuk menyimak materi yang sangat bermanfaat ini dari Bapak Nanung Danardono. Kepada Bapak Nanung Danardono, monggo berkenan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tayna kal kautsar washolli li rabbika wanhar. Ibu bapak dan calon ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya bil khusus Pak Irham Widiono PhD. Alhamdulillah di siang hari ini kita oleh Allah masih diizinkan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa melihat dengan sangat jelas. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan lega tanpa ventilator. Alhamdulillah saturasi oksigen kita normal di atas 95. Alhamdulillah kita bisa berbicara dan kapan perasaan kita masih bisa berjalan dengan nyaman ya, harus dengan kursi roda apalagi dengan bed yang didorong perawat ya. Alhamdulillah kita semua sehat. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat begini itu artinya kita oleh Allah diberi kesempatan untuk banyak membantu saudara-saudara kita yang terpapar virus corona. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir menyimak di siang hari ini. Kita akan sedikit berbincang mengenai teknik penyembelihan dan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi. Karena memang sekarang ini kan ibadah kurban itu istimewa. Karena kita melaksanakan ibadah di tengah wabah, sehingga kemudian harus ada cara-cara khusus dan strategi khusus yang kita lakukan begitu. Memang terkait dengan fikih itu tidak boleh dimodifikasi. Fikih itu sudah baku, tetapi mengenai teknis itu masih bisa kita atur supaya kemudian kita aman. Nah, tetapi memang pernak-pernik kurban itu memang banyak ya. Di antaranya misalnya hewan-hewan kurban itu kan mestinya tenang. Tetapi kenapa mereka berontak? Itu kan pasti ada sebabnya. Hewan-hewan kurban itu kan harusnya nyaman, kemudian makan dengan lahap, kemudian menikmati saat-saat terakhir kehidupannya. Karena hari berikutnya dia akan dikirim ke surga menunggu kita. Nah, oleh karena itu ketika hewan kurban itu stres, ngamuk itu pasti ada sebabnya. Bahkan kalau kemudian harus sampai kejar-kejaran ya, kejar-kejaran sampai kayak koboi masuk toko dan seterusnya kan jadi repot. Ya, kalau semacam ini merepotkan kita ya. Nah, yang dari KH saja kadang-kadang belum bisa menghandle seperti ini, apalagi kalau orang awam. Nah, oleh karena itu mari kita bahas ya, kita belajar sejenak. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu, meningkat derajat kita dan seterusnya. Sebagaimana tadi saya bacakan Quran surat Al-Mujadil ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu di antara kalian ya. Jadi kalau kita belajar maka derajat kita akan ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala. Minimal derajat pemahaman kita sehingga kemudian ketika ada problem itu kita bisa di garis depan untuk menyelesaikannya. Nah, kita akan skip beberapa informasi karena waktu ternyata hanya 1,5 jam ya, karena kemarin dihubungi jam 1 sampai jam 2, ternyata di TOR itu hanya 1,5 jam. Nah ini mohon maaf nanti kita skip beberapa informasi. Kalau fikih ini saya kira semua sudah paham gitu, termasuk jenis hewan dan seterusnya kita sudah paham semua. Cuma gini, mohon nanti diingatkan tetangga-tetangga kita yang kurban itu masih di atas namakan anak-anak itu ya. Karena menjadi kebiasaan di tempat kita di Indonesia ini, kurban itu digilirkan. Tahun lalu atas nama suami, sebelumnya atas nama istri, sekarang atas nama anaknya yang baru 3 tahun misalnya. Nah mohon maaf, ibadah itu harus sesuai tuntunannya. Nah kalau kita buka di buku-buku hadis ya, di Sahih Bukhari Muslim, kemudian Al-Marjan, Bulughul Maram, Tanbihul Ghafilin, Nailul Adar,
Dan yang lain-lain ternyata tidak pernah ada tuntunan, tidak pernah ada contoh Rasul berkurban atas nama putri beliau Zainab, misalnya Zainab binti Rasulullah, tidak pernah ya. Tidak pernah Rasul berkurban atas nama istri beliau, atas nama Ibu Khadijah binti Khuwailid, tidak pernah. Tidak pernah kurban atas nama Fatimah, tidak pernah. Fatimah binti Rasulullah. Tidak pernah pula kurban atas nama Aisyah ya, binti Abu Bakar, tidak pernah ya. Nah, istri-istri beliau pun tidak pernah kurban digilirkan. Para sahabat Nabi juga tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada hadis digilirkan. Nah, bahkan tabi'in pun tidak pernah melakukan itu. Maka ya jangan dilakukan. Kenapa demikian? Ya memang tuntunannya tidak begitu. Tuntunannya adalah kurban itu diatasnamakan diri kita atau keluarga kita. Jadi kalau kita masih bujang ya, maka kurbannya itu atas nama diri kita sendiri. Tapi kalau kemudian kita sudah menikah, sudah punya anak istri, maka kurban atas nama keluarga kita. Jadi misalnya kurban atas nama keluarga Bapak Irham Widiono, misalnya begitu ya. Atau kurban atas nama keluarga Bapak Dimas Galih. Nek wis nikah, nek urung nikah ndang nikah Mas, terus kurban. Nah, gitu ya. Oh iya Mas. Nah, kemudian hewan kurban itu tidak boleh yang masih anak-anak ya. SBG enggak boleh, sapi baru gede enggak boleh. Harus sudah dewasa. Nah, dewasa ini seperti apa? Ini masih banyak yang belum tahu. Saya yakin ini yang dari KH ini ada yang belum tahu juga. Apalagi dari fakultas yang lain. Ini kayaknya ada yang dari fakultas lain ya kayaknya ya. Ya tidak hanya dari KH kayaknya. Nah, gini. Rasulullah itu berpesan kepada para sahabat ya. Dan diceritakan oleh Jabir bin Abdillah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih binatang kurban atau hewan kurban kecuali yang telah musnah. Nah, kecuali kalian sukar memperolehnya, maka sembelih domba yang jaza'ah. Nah, musnah ini apa? Nah, ini maaf, ini yang dari KH ini harus jadi di garis depan untuk menyampaikan informasi ini. Musnah itu dewasa, tetapi tidak hanya sekedar dewasa. Kita tahu ada yang namanya dewasa kelamin, ada dewasa tubuh. Ya. Dewasa kelamin seringkali mendahului dewasa tubuh. Ya. Dewasa kelamin kadang-kadang 8 bulan sudah, seperti kambing domba kadang-kadang 8 bulan sudah minta kawin. Ya. Tapi dewasa tubuhnya baru setelah 1 tahun. Tetapi yang namanya musnah, itu bukan dewasa kelamin, bukan dewasa tubuh. Tetapi ganti gigi. Musnah, ini maaf tolong dicatat ya, karena besok keluar di ujian akhir semester depan. Nah, musnah itu berasal dari kata sinun. Sinun itu gigi. Nah, makna musnah adalah berganti gigi. Nah, pergantian gigi ini terjadi setelah dewasa kelamin lewat, dewasa tubuh lewat, baru kemudian gigi berganti. Nah, gigi yang mana? Nah, ini yang penting kita pelajari. Nah, maaf ini bagi yang belum tahu. Yang namanya sapi, kambing, kerbau, domba, itu di rahang atas bagian depan itu tidak ada giginya. Ya, seperti ini. Yang namanya gigi seri itu hanya ada di rahang bawah. Di rahang bawah itu ada 4 pasang gigi seri. Ketika masih anak-anak, kondisinya masih gigi seri susu. Itu kecil-kecil. Nah, kemudian setelah dia musnah, setelah dewasa akan berganti sepasang giginya dari tengah. Dari tengah begini. Ya. Bukan dari samping gini, bukan. Kayak cakil. Tapi yang dari tengah. Ya. Musnah dari tengah. Nah, pergantian gigi ini terjadi kalau kambing atau domba di usia 1,5 tahun kira-kira. Kalau sapi atau kerbau kira-kira 2 tahun. Kalau unta kira-kira 5 tahun. Nah, yang semacam ini nampak ya, gigi seri permanen itu ukurannya bisa 2-3 kali lipat gigi seri permanen. Nah, kita lihat di sini ada 3 gigi yang masih kecil di kanan dan 3 gigi yang masih kecil di sebelah kiri dan ada 1 pasang yang sudah besar. Ini namanya poel 1. Poel 1 begini kalau kambing atau domba kira-kira 1,5 tahun. Ini pada kambing. Nah, kalau sapi, nah ini nampak. Ini ada 1 pasang yang besar. Di kanan ada 3, di kiri ada 3 yang masih kecil. Ini poel 1. Nah, kalau sapi ini kira-kira 2 tahun. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini poel berapa ini? Ada yang tahu? Poel berapa? 2. Betul. Ya. Ini poel 2. Ada 2 pasang gigi yang sudah besar. Di kanan ada 2 yang kecil, di kiri ada 2 yang masih kecil. Ya. Nah, poel 2 begini kalau sapi kira-kira 3 tahun. Ya, kira-kira. Nah, kemudian berikutnya kita ajari masyarakat ya memilih hewan kurban yang
yang bagus ya. Caranya bagaimana ya? Kita minta penjualnya untuk mengeluarkan sapi dari kandangnya, keluarkan di tempat yang terbuka begitu. Nah, kita perhatikan bagaimana tubuhnya. Punggungnya, terutama punggungnya itu datar atau melengkung. Saya ingat Pak Irham dulu pernah saya undang isi kuliah tamu di Fakultas Peternakan UGM. Beliau cerita mengenai peranan mineral fosforus. Ya. Nah, beliau bercerita bahwa jika dipakai untuk kekurangan fosfor, maka untuk energi yang dipakai untuk pembentukan ATP itu jadi kurang. Maka tubuh punggung itu jadi melengkung ke bawah. Pak Irham, mudah-mudahan jadi amal panjenengan. Ini saya sebarluaskan informasi ini. Ya. Nah, panjenengan jadi top MLM pahalanya. Lenggah mawon nanti pahalanya mengalir tiap hari. Nah, jadi kalau punggung itu melengkung, berarti dia kekurangan mineral. Belum lagi yang lain, kakinya punggung harus cari yang datar, ya. Kemudian kita lihat dari belakang, kita perhatikan pantatnya, pahanya, kakinya itu harus simetris bilateral. Simetris bilateral, B itu dua lateral sisi, dua sisi. Nah, harus simetris. Kalau bentuknya O atau X, apalagi S, ada nggak yang S ya? Itu berarti ada problem dengan kalsium dan fosfor. Nah, terus tadi kalau dia berjalan kayak apa dia berjalan? Kalau tegap, gagah kayak paskibraka, oh bagus. Tapi kalau kemudian pincang, nah jangan-jangan di lutut atau di kuku, di terancik ada problem ya. Ya mungkin kakinya membusuk karena ada penyakit di situ, infeksi dan seterusnya. Kemudian cek apakah ada darah keluar dari lubang-lubang di tubuhnya ya. Karena kita tahu antraks itu kan salah satu cirinya keluar darah dari lubang-lubang di tubuh ya. Kalau ada maka hati-hati. Kemudian ini kan kita baru ada wabah ya. Baru ada wabah, kemudian ibadah pun istimewa. Mohon maaf, ini ibadah kita tidak bisa memang seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kita bisa sebebas-bebasnya. Nah, keliru kalau kemudian ada orang memprovokasi orang, mengajak-ngajak orang untuk tidak percaya COVID. Kalau orang tidak percaya, silakan percaya di rumah. Tidak percaya silakan, tapi di rumah saja. Ya, mau sakit di rumah kemudian silakan, mau mati di rumah nggak apa-apa. Tapi jangan memprovokasi orang. Ya. Jangan sampai kemudian kita tidak percaya, kemudian menyebarkan gerakan anti prokes ya. Ya. Sampai mengatakan COVID ini kan konspirasi agar umat Islam tidak mau ke masjid. Ini kan konspirasi agar umat Islam itu dipojok-pojokkan agar jauh dari Allah ya. Karena masjidnya rumah Allah ya. Biar orang Islam tidak mau masuk ke masjid. Nah, ini mohon maaf. Ini orang kalau kurang piknik atau mainnya kurang jauh itu ya seperti ini. Ya. Dia tidak tahu karena literasinya rendah sekali. Dia tidak tahu bahwa yang namanya global pandemi, global itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kan dunia, ini kan wabah dunia. Artinya yang kena itu seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah negara Indonesia, tidak ada hubungannya. Wabah ini seluruh dunia dan korban yang paling besar, urutan pertama itu Amerika. Yang meninggal paling banyak itu Amerika. Amerika agamanya apa? Islam? Bukan. Peringkat kedua, India. India agamanya apa? Islam? Bukan. Ketiga, Brazil. Agamanya apa Brazil? Islam? Bukan. Keempat, Prancis. Prancis agamanya apa? Islam? Bukan. Kelima, Rusia. Agamanya apa? Islam? Bukan. Nah, maka tidak benar kalau kemudian COVID ini sandiwara, apalagi ludruk. Oh, bukan. Nah, maka kita mestinya belajar dari banyak negara yang kewalahan, termasuk Brazil. Brazil ini pernah ya bulan Maret itu disebut sebagai bulan paling mematikan. Maaf, saya berani menayangkan berita ini karena sudah confirm ada banyak informasi yang sama di berbagai media. Berarti beritanya valid ya. Nah, bulan Maret itu menjadi bulan paling mematikan saat itu. Di mana ada 66.573 kasus kematian dalam waktu 1 bulan. Nah, kalau dibagi 30 hari berarti ketemu 2.000 kematian dalam waktu 1 hari. Luar biasa. 2.000 kematian dalam waktu 1 hari. Itu banyak sekali. Nah, tetapi saya kira memang ini berita terakhir. Ternyata bukan. Pekan lalu
sempat kejadian di Brasil dalam waktu 24 jam, kematian 4.000 kematian dalam waktu 24 jam. Luar biasa, mengerikan sekali itu. Nah kalau kita kemudian melonggarkan prokes COVID, kemudian kena, ya, naudzubillah min dzalik. Burials in the middle of the night. This is how the city of Sao Paulo is trying to cope with the rising death toll from COVID-19 in Brazil's economic capital. So far, over 300,000 people have lost their lives in Brazil. More than 3,700 of them in the past 20. Ya, memang COVID ini sangat menular ya. Ya ini Anda yang belajar di kedokteran hewan saya kira sangat paham ya. Tentang mikrobiologi dan patogen, sangat paham ya. Nah, dan ternyata memang varian Alpha yang dari Inggris sudah masuk, Beta yang dari Afrika Selatan sudah masuk ya. Gamma yang dari Brazil, dari Jepang sudah masuk. Bahkan Delta pun sudah masuk. Padahal Delta ini kemampuan atau virulensinya itu sangat tinggi. Bahkan bisa 30 sampai 100 kali lebih menular daripada varian Alpha. Dan ini kan sangat mengerikan. Dan kalau kita nggak hati-hati bisa kena, naudzubillah min dzalik ya. Maka harus waspada, tidak ada pilihan, harus waspada. Hanya dalam 1 pekan, Indonesia setidaknya sudah 4 kali memecah rekor tertinggi kasus harian COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 ini semakin mencekik ketersediaan rumah sakit di tanah air. 24 Juni, kasus COVID-19 harian menembus angka 20.574. Meski sempat turun, tetapi 26 dan 27 Juni, angkanya terus berada di atas 21.000. Dan pada 27 Juni, menjadi angka kasus tertinggi COVID-19 selama pandemi dengan 21.342 kasus. Selain imbas tingginya mobilitas warga, para ahli menduga COVID-19 varian Delta semakin memperburuk keadaan. Kementerian Kesehatan mencatat kasus varian Delta di Indonesia pada 22 Juni 2021 sudah mencapai 254 kasus. 3 wilayah dengan kasus varian Delta terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 96 kasus, Jawa Tengah 80 kasus, dan Jawa Barat 48 kasus. Puluhan negara lain seperti Australia kini juga tengah kesulitan mencegah lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta. Sydney melakukan karantina wilayah ketat selama 2 pekan, setelah kasus corona varian Delta tercatat mencapai 110 kasus. Sejumlah peneliti di Australia mengungkap bahwa COVID-19 varian Delta bisa menular dalam hitungan detik, bahkan hanya saat berpapasan. Berpapasan itu bisa. Jadi sekarang kalau dulu di awal kita bilang kok kasus kontak erat itu 15 menit, jarak 1,5 meter. Sekarang 5-10 detik itu cukup. Ya, jadi ini info penting ya. Bukan 5-10 menit, tapi 5-10 detik. Berpapasan tanpa masker. Maka menjadi mutlak kita menggunakan masker. Pakai masker itu bukan kewajiban. Keliru kalau mengatakan pakai masker itu kewajiban, salah. Pakai masker itu kebutuhan kita. Kalau kita butuh tetap hidup, kita butuh menjaga agar keluarga kita tidak terpapar, kita akan pakai masker. Tapi kalau kita tidak peduli, naudzubillah min dzalik. Sudah banyak contoh ya. Saya ada sahabat yang suka mengisi pengajian begitu ya. Saya sempat sedih karena sering berdebat dengan beliau, ya. Sahabat tapi debat gitu ya, karena beliau meminta warga masyarakat tetap sholatnya tanpa jarak, tanpa masker, sedangkan saya malah sebaliknya. Nah kemudian daripada imun saya turun, saya tak turun dari WA grup beliau, mengundurkan diri. Kabar terbaru beliau sakit sekeluarga, bahkan istri beliau katanya cukup parah ya. Nah, saya sedih kenapa harus sampai mengorbankan keluarganya ya. Waktu 1 tahun ini mestinya sudah cukup ya. Wabah sudah 1 tahun lebih, sudah lebih dari 1 tahun. Harusnya cukup bagi kita untuk belajar. Nah, kalau masih lambat belajar ini kan menyedihkan. Nah, oleh karena itu menggunakan masker itu kewajiban.
Dan mohon maaf Pak Irham, tolong saya dikoreksi kalau saya keliru. Dari dokter, nakes, juga dari ID sudah menginformasikan bahwa kita tidak diizinkan menggunakan masker bedah. Ya, kita tidak diizinkan menggunakan masker bedah. Nah, kalau untuk melindungi COVID begini, kita harus menggunakan masker yang masih utuh. Kalau sudah bedah, kalau sudah sobek, tidak boleh dipakai lagi. Meskipun double, kalau dia sudah sobek-sobek, nggak boleh dipakai lagi. Maka harus menggunakan masker yang masih utuh. Ya. Leres tadi Pak Irham, nggih. Jadi ya harus yang masih utuh. Nek wis bedah ya suwek ora entuk. Kita pengen Jahit. jahit sih. Jahit. Nah, kalau menggunakan yang model ini yang KN95 gini, bolehlah kita 1 ya atau 3M ya. Tapi kalau yang model biru gini ya tidak beli. Nah, virus corona itu ada di mana-mana sekarang ya. Dia menempel di mana-mana dan tidak kelihatan karena dia makhluk gaib. Nah, maka penting sekali untuk sering mencuci tangan kita dengan air sabun atau hand sanitizer. Kalau kita sensitif tangan kita, alergi dengan alkohol atau hand sanitizer, ya sudah kita pakai sabun. Kenapa tidak kita ngesai sabun gitu? Ngesai sabun, dimanapun ada air, belok sebentar cuci tangan. Rajin-rajin begitu ya. Nah, kemudian saibul kurban, ketika ibadah kurban besok, tidak masalah ya, tidak melihat penyembelihan tidak masalah. Atau panitia memfasilitasi dengan Zoom. Jadi dibantu dengan media Zoom begitu, sehingga kemudian seluruh saibul kurban dan warga masyarakat bisa melihat penyembelihan menggunakan HP atau laptop. Ya. Jadi saibul kurban tidak harus menyaksikan. Memang idealnya itu saibul kurban karena beliau adalah pihak yang berkurban, maka idealnya beliau yang nyembelih sendiri. Ya. Tetapi kalau kemudian atas alasan berbagai alasan ya, misalnya tidak terampil, tidak tega, atau takut, atau alasan yang lain, ya, maka boleh diamanahkan ke orang yang terampil, yang amanah. Ya. Nah, idealnya kalau tidak bisa menyembelih sendiri ya datang melihat gitu ya, idealnya. Tetapi dalam kondisi wabah, mohon dengan sangat untuk tetap tinggal di rumah. Ya. Melihat tidak harus dengan datang langsung. Dan andaikan tidak melihat pun tidak masalah. Siapapun kita bisa nanya ke orang tua kita atau langsung ke Pak Irham ya. Ketika dulu ibadah haji, ya, kan kita ditawari mau kurban di mana? Di tanah suci atau di tanah air? Nah, kalau di tanah suci kita membayar kurban di bank, ya. Bank RJ atau yang lain gitu ya. Nah, setelah bayar itu kita akan dapat selembar kertas gitu ya. Untuk ini sebagai bukti kita sudah bayar kurban. Nah, kertas ini nanti bisa dibawa ke Muaisim Slaughterhouse, rumah potong hewan di Muaisim di sebelah timur Mina untuk ditukarkan dengan jatah daging kurban kita. Nah, dari tahun ini kira-kira ada 2.900-an, 2.900 ekor domba yang disembelih kira-kira. Nah, tahun yang lalu ya. Nah, itu semua saibul kurban, hampir semua saibul kurban tidak melihat. Nah, kalau harus melihat apa ya? Kemudian orang sebanyak itu harus ke Muaisim semua kan tidak ya. Jadi melihat itu tidak wajib ya. Kemudian karena kondisi ini masih ada wabah, maka ibadah kita memang harus menyesuaikan ya. Ya, semua pihak harus ikhlas dan harus legowo karena tidak bisa maksimal ya. Maka jika kondisi daerah kita ini zonanya itu orange, apalagi merah, apalagi hitam ya, maka sebaiknya atau semestinya tidak diselenggarakan penyembelihan hewan kurban di tempat kita. Hewan kurban bisa kita titipkan penyembelihannya di rumah potong hewan resmi milik pemerintah. Nah, atau kita titipkan ke lembaga-lembaga yang amanah seperti Basnas atau lembaga amil zakat resmi di bawah koordinasi Basnas. Ya. Nah, kemudian kalau zonanya masih kuning, apalagi hijau, maka boleh kita sembelih di masjid di dekat rumah kita, tetapi tentunya dengan tetap mengikuti protokol COVID secara ketat. Ya. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya virus corona itu menular di kerumunan. Virus itu kalau orang yang terinfeksi virus corona, kemudian dia tetap menjaga jarak di orang lain, dia isoman, isolasi mandiri di rumah, tidak ketemu yang lain, maka virus itu akan hancur di tubuh kita sendiri. Begitu kita lawan, kekebalan tubuh kita bagus, maka virus itu akan pecah berkeping-keping di tubuh kita. Ya. Kemudian
setelah lewat masa inkubasi 10-14 hari ya sudah virusnya sudah remek gitu ya. Nah, zaman sekarang memang dokter mengisyaratkan orang-orang yang telah selesai isoman itu tidak perlu lagi dicek swab PCR ya. Dokter sekarang berbasis informasi apakah masih ada gejala. Kalau gejala setelah isoman selesai, 14 hari selesai, tidak ada lagi gejala, maka diasumsikan sudah sembuh. Fragmen virus masih ada di tubuhnya. Kepingan-kepingannya masih ada, potongan-potongan virusnya masih ada, tetapi sudah tidak virulen, sudah tidak menular lagi. Dan aman ya, keluar rumah boleh, ya, tapi pakai masker. Ya. Gitu. Tapi kalau dicek menggunakan PCR, masih positif. Karena yang namanya potongan-potongan tubuh, virus itu kan ada DNA-nya, maka sekuensi DNA virus corona masih kebaca. Tetapi memang sudah tidak bisa menular. Ya. Nah, maka jika orang ini ada yang OTG satu saja, maka dia bisa menularkan ke banyak orang di sekitarnya. Maka physical distancing harus dilakukan dan kerumunan-kerumunan harus dihindari, termasuk kerumunan penyembelihan hewan kurban harus dihindari. Dan kalau tidak bisa dihindari, maka kita bisa menggunakan beberapa skenario untuk mengurai kerumunan. Bisa dengan cara pertama, kita batasi jumlah panitia yang bertugas. Nah, kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu ada 90 orang misalnya, dibatasi sekarang hanya 40 orang. Harus tega dan harus tegas. Karena yang namanya ibadah kurban itu tidak hanya sekedar penyembelihan hewan kurban, tetapi juga kita menjaga agar orang-orang sehat tidak terinfeksi ya, dan tidak menjadikan ini jadi hari terakhir kehidupannya. Ya. Nah, maka harus tega, dipilih betul, ya, takmir masjid memilih orang-orang yang potensial dipilih, misalnya 40 orang saja misalnya. Tidak boleh seperti zaman dulu kan semua orang yang datang ke masjid membawa peso itu kemudian duduk sebentar ngiris daging, sudah dianggap jadi panitia terus dapat jatah daging. Zaman dulu kan begitu ya. Maka zaman dulu itu ya orang jadi latah. Kemudian datang ke masjid semuanya, orang serumah datang semuanya, bapaknya datang, ibunya datang, anaknya 6 datang semuanya, termasuk anaknya masih bayi pun diajak dipegangi peso mainan ya, dari plastik. Biar apa? Biar dapat jatah daging. Terus neneknya yang sudah bungkuk jalannya sulit aja, udah sakit-sakitan disuruh datang ke masjid biar dapat jatah daging. Kakeknya yang telah meninggal di kuburan dibangunkan, yuk kayak ke masjid kayak biar dapat jatah daging. Ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang tidak boleh ada lagi. Sekarang harus dibatasi. Pembatasan bisa menggunakan kaos seragam ya. Cuma kalau kaos seragam pilih warna yang aman ya. Jangan memilih warna-warna yang nyeter seperti merah, orange, kuning, itu kan membuat sapi tidak nyaman dengan warna itu. Pilih warna-warna yang teduh atau yang gelap ya, hitam tua bolehlah, atau hitam muda, biru tua ya, hijau tua, yang gelap-gelap ya, atau yang teduh. Nah, bisa pula menggunakan kartu panitia. Nah, panitia dibatasi misalnya 40 orang. Ini menyelesaikan kondisi dan situasi di masjid masing-masing. Nah, kemudian setelah dibagi, kita umumkan menggunakan speaker masjid. Jadi kalau misalnya daerahnya memang masih kuning atau masih hijau ya, hijau banget nih, hijau tua itu, berarti kan aman. Nah, maka dengan izin dari pemerintah, dari kelurahan atau dari Bapinsa ada izin, maka tetap dilaksanakan penyembelihan di hari Selasa. Ya. Misalnya tanggal 20 Juli, hari nahar, pas hari nahar. Nah, hari Senin, pada maghrib atau pada isya, diumumkan menggunakan speaker masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diikuti dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang kan mesti terus menyimak, loh ada apa ini kok ada inna lillahi? Dikiranya ada pengumuman kematian, padahal bukan. Nah, kita sampaikan bahwa, lo kan nggak apa-apa mengucapkan kalimat itu. Kan itu kan bukan ucapan monopoli untuk orang meninggal. Gitu. Nah, kita baca Quran aja, baca itu boleh kok. Apalagi yang lain-lain. Ada berita musibah ya boleh. Nah, kita sampaikan Bapak Ibu warga masyarakat desa atau kampung apa, atau kelurahan apa, atau perumahan apa, disampaikan oleh pengurus takmir dan panitia kurban bahwa besok hari
penyembelihan hewan kurban di Masjid At-Taqwa misalnya akan kita laksanakan hari Selasa besok pagi. Nah, oleh karena itu panitia-panitia yang telah ditunjuk, para pemuda-pemudi yang telah ditunjuk menjadi panitia sudah mendapatkan kaos panitia atau telah mendapatkan kartu tanda panitia. Mohon dengan sangat besok pagi datang on time sebelum jam 7:30 untuk membantu persiapan prosesi ibadah kurban. Sekali lagi, semua pemuda-pemudi yang telah ditunjuk untuk menjadi panitia dan sudah mendapatkan kartu tanda panitia atau kaos seragam, mohon dengan sangat besok pagi hadir di masjid on time 7:30. Bapak Ibu warga masyarakat yang bukan panitia, mohon dengan sangat tetap tinggal di rumah masing-masing dan menunggu kiriman daging dari panitia. Gitu. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan kerumunan bisa dikurangi. Nah, cara kedua, kita bisa membatasi atau mengurangi jumlah hewan ternak yang disembelih. Nah, kalau biasanya 5 ekor, maka yang disembelih di lokasi dibatasi hanya 3 ekor saja. Yang 2 ekor bisa kita titipkan lewat lembaga-lembaga yang amanah ya, agar dikirimkan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan atau negara yang lain yang lebih membutuhkan. Tapi kadang-kadang Sahibul Kurban itu nggak mau, alasannya ulah kalau gitu nanti kami nggak dapat jatah dagingnya. Nah, itulah pentingnya panitia kurban. Panitia kurban yang mengatur bahwa seluruh Sahibul Kurban itu iurannya sama. Misalnya sekarang 3.200.000, flat semuanya sama. Kemudian nanti Sahibul Kurban juga akan dapat jatah daging yang jumlahnya sama. Misalnya sama-sama 5 kg. Nah, terus Sahibul Kurban dari sapi 4 dan 5, itu kan ada 2 kali 4, ada 2 kali 7 ya, 14 orang. Dari mana dagingnya? Kan dikirimkan negara lain atau daerah lain. Nah, itu diambilkan dari tubuh sapi 1, 2, atau 3 yang disembelih di lokasi. Loh, emang boleh begitu? Boleh, nggak ada masalah. Jangan lebih melarang, boleh, secara syariat boleh. Buktinya apa? Buktinya kalau kita ibadah haji, sekali lagi, tadi tanda bukti pembayaran kurban ini bisa kita bawa ke muaisim, 5 potong hewan, kemudian kita serahkan untuk ditukarkan dengan jatah daging hewan kurban kita. Kita nanti dapat sampil atau paha 1 ya. Nah, kalau kemudian kita dapat tas kresek isinya paha gitu, apakah itu dijamin dari hewan kurban kita? Enggak. Itu ya dari hewan kurban yang ada di situ. Jadi kita nggak bisa ngotot ya, wah saya nggak mau yang ini, saya maunya yang kambing saya. Nanti panitianya harus gregetan ya. Yaudah itu ada 2.900 kambing, kamu cari punyamu yang mana? Buktikan itu punyamu, ada bukti, kemudian bawa ke sini, nanti kami sembelihkan. Apakah harus begitu? Kan enggak. Jadi mendapatkan jatah daging untuk Sahibul Kurban bukan dari tubuh hewan kurbannya itu boleh. Yang penting tidak melebihi 1/3 bagian hewan kurbannya. Secara dimensi tidak melebihi 1/3 bagian. Kemudian yang ketiga, bisa pula kerumunan diurai dengan membagi waktu penyembelihannya. Misalnya dibagi menjadi 3 hari. Misalnya. Nah, kalau misalnya biasanya ada 90 orang panitia, ya dibagi 3 juga gitu. Maka hari Selasa pas hari Nahar, itu disembelih 3 ekor sapi pertama, kemudian dihandle oleh kelompok panitia, kelompok pertama yang jumlahnya 30 orang. Jadi 30 orang panitia kelompok pertama. Terus nanti menghandle itu semuanya. Hari kedua, hari Rabu, disembelih lagi 3 ekor sapi. Nah, kemudian panitianya dari 30 orang panitia kelompok kedua. Ya. Kemudian hari terakhir, hari Rabu, ya, lagi disembelih sisanya 3 ekor sapi oleh 30 orang panitia kelompok yang ketiga. Nah, kemudian termasuk diatur. Nah, distribusinya diatur. Misalnya, hari Selasa itu nanti didistribusi untuk warga RT 1 dan RT 2, Rabu RT 3 dan 4, Kamis RT 5 dan 6. Kan bisa diatur begitu. Ya. Jadi diurai kerumunannya dari 90 orang menjadi 30 orang. Itu lebih aman. Ya. Atau yang keempat, dibagi menjadi, jadi tetap disembelih di hari H, hari Selasa misalnya, tetapi dipencarkan, dibagi menjadi beberapa titik lokasi. Ya.
Nah, bisa berbasis RT dan setiap RT ada pembatasan jumlah panitia. Contoh di tempat kami ini kan zonanya bukan orange, bukan merah, tapi hitam, bahkan hitam pekat ya. Pernah satu masa itu ada 48 orang yang isoman. Nah, maka kemudian pengurus takmir masjid langsung dengan cepat memutuskan, oke, kita tidak akan menyembelih hewan kurban di masjid. Akan kita titipkan ke RPH. Nah, akhirnya kita titipkan RPH. Nah, ternyata biaya operasional agak membengkak begitu ya. Karena biasanya kalau satu sapi itu kan cuma 400.000 paling mahal. Ini jadi 900.000 karena nanti sampai ke kami sudah dalam bentuk potongan-potongan. Jadi misalnya karena 6 sapi maka 6 kali 7 42. 42 paket untuk sebel kurban. Kemudian yang kecil-kecil jatah warga masyarakat itu sekian ratus bungkus. Nah, dari mana biaya pembengkakan itu? Apakah dari sebel kurban? Tidak. Kita ambil dari kas masjid. Kas masjid jutaan untuk apa? Itu kan titipan masyarakat, ya kita pakai. Gitu. Nah, kemudian ternyata ada tambahan lagi, ada 6 kambing ternyata. Gimana ini? Sudah kita putuskan, kambing itu disembelih di dusun kami, tetapi dibagi menjadi beberapa RT. Dan setiap RT diputuskan maksimal hanya boleh 10 orang panitia. Mantap ya. Jadi harus begitu. Jangan sampai kemudian ada klaster baru penularan virus corona dari ibadah kurban ya. Gitu. Kemudian saat penyembelihan ya kita belajar sedikit ya mengenai penyembelihan hewan kurban. Kita bagi menjadi 3 bagian, sebelum penyembelihan, saat penyembelihan, dan pasca penyembelihan. Nah, sekarang kita bahas sebelum penyembelihan. Nah, tentunya kita harus persiapkan semua perlengkapan ya, tempat kita siapkan yang nyaman. Tempat transit hewan itu ya kita upayakan tempatnya nyaman, teduh ya, di bawah pohon yang rindang gitu ya. Arealnya luas gitu, sehingga kemudian udara bebas ya. Hewan kurban memang tidak menularkan virus corona ya. Nah, maka kalau kemarin sempat ada rame-rame sapi dari Bali ini diswab ya. Diswab PCR. Ini jangan-jangan ini sapinya bawa virus corona. Ini hati-hati bisa nular ke manusia. Oh, ini hoax ya. Yang benar, Pak Irham nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru ya, Pak Irham. Yang benar ternyata itu swab bukan COVID tapi jemberana ya. Nah, jadi jangan sampai wabah yang dari Bali itu menular ke Jawa. Maka dicek dulu. Kalau ada yang fix membawa penyakit itu ya nggak boleh masuk ke Jawa. Nah, bukan corona. Kemudian keserawannya kita jaga gitu ya. Artinya kalau ada hewan yang sakit segera dikarantina begitu. Kemudian tempat makan, tempat minum kita siapkan dan tidak hanya tempatnya. Harus ada isinya, makanannya harus enak-enakan ya. Kemudian tidak hanya pakan tempat dan pakannya yang cukup, tapi juga talinya harus panjang. Jangan sampai sapinya dongkol, ini PHP, panitia ini jelas. Lah mosok makanannya enak-enak tapi talinya pendek, gimana cara makannya? Nggak nyampe. Nah, terus cek kondisi tubuh ternak ya sebelum disembelih, terutama lagi ya, apakah ada darah keluar dari lubang-lubang di tubuhnya dan seterusnya. Nah, kemudian istirahatkan hewan sebelum disembelih, kemudian puasakan hewan sebelum disembelih 12 jam sebelumnya. Pengistirahatan ini penting membuat hewan tidak stres dan tenang ya. Nah, karena kalau sapi stres, kemudian panik apalagi berontak itu tidak hanya membahayakan para panitia, tapi juga membuat kualitas daging menjadi buruk. Nah, kemudian pemuasaan ternak 12 jam sebelum disembelih memang ini mempersiapkan agar proses rigor mortis berjalan dengan sempurna. Kemudian dagingnya jadi bagus. Nah, terus siapkan perlengkapannya. Terutama peso diasah super tajam. Peso diasah super tajam. Kita tidak boleh menggunakan peso yang tumpul, apalagi yang bergerigi, tidak boleh ya. Karena hewannya bisa mati karena kesakitan. Maka mengasah peso itu kewajiban. Tetapi tidak boleh mengasah peso di samping hewan kurban kita, nggak boleh. Karena itu membuat sapi jadi tidak nyaman. Kemudian peso yang kita pakai boleh menggunakan peso impor atau peso lokal ya. Ya, Tramontina bagus juga, Victorinox juga bagus, Solingen bagus dari Jerman.
Kolombia dari USA juga bagus. Tidak harus impor. Yang lokal pun banyak yang bagus. Ya. Saya ada juga yang dari Kebumen bagus juga. Tapi yang penting adalah kualitas dan ketajaman pesonya harus bagus. Dan mohon dengan sangat jangan hanya bawa 1 peso, minimal 2 peso untuk cadangan. Jadi 1 dipakai, 1 untuk cadangan. Kemudian prosedur pengecekan ketajaman peso harus dilakukan ya. Ini SOP untuk memastikan peso yang kita pakai itu tajam apa tidak. Cara ngecek itu macam-macam ya. Ada menggunakan metode kuku ya. Kita cek menggunakan kuku berarti dia tajam. Atau menggunakan kertas ya. Kertas-kertas begini. Kita bisa menggunakan kertas-kertas begini ya. Kita cek, kita iriskan ya. Kalau dari pangkal ke ujung itu mengiris terus, berarti dia tajam. Tapi kalau ada bagian yang licin, tiba-tiba ada yang bagian yang slip, licin, berarti dia tidak tajam. Kita akan coba cek ya. Ini peso ini. Peso ini tajam apa tidak ya. Saya ada Victorinox nih. Kita cek, ini tajam apa tidak ya. Dari pangkal ke ujung kita cek. Nah, berarti karena tidak ada bagian yang licin, berarti dia tajam semuanya. Maka prosedur pengecekan harus dilakukan untuk memastikan peso yang akan kita pakai itu sudah betul-betul tajam. Ya. Nah, selanjutnya kita jagal ini harus kita pastikan betul-betul sehat. Ya. Dan kalau kita akan meng-hire jagal dari luar, mohon disampaikan kepada tim jagal itu bahwa kami dari masjid ini menetapkan bahwa semua jagal harus mengikuti prokes. Semua jagal, tim jagal harus menggunakan masker selama berada di lokasi masjid kami. Kira-kira keberatan apa tidak? Nah, kalau keberatan, alasan macam-macam, alasan nggak bisa bernafas, nanti jadi menggeh-menggeh dan seterusnya, ya sudah, kalau tidak mau menggunakan prokes COVID, ya sudah. Perjanjian kemarin kita batalkan, kita cari lagi jagal yang lain. Ya. Kan masih ada waktu, Rabu, Kamis, Jumat, kan masih bisa. Tidak harus Selasa. Ya. Bisa diundur Rabu, Kamis, Jumat. Jagal-jagal yang bertugas hari Selasa kan, hari Rabu, Kamis kan kosong. Ya. Bisa dipakai. Ya. Maaf, ini kita harus strict ya, karena begini, kalau ongkos penyembelihan dan pengulitan itu misalnya 500.000 per ekor. Itu 1 ya. Nah, kalau 5 ekor berapa? 2,5 juta. Jangan sampai ada oknum jagal itu yang sebenarnya sudah merasa tidak nyaman, bergejala COVID ya. Anosmia ya, kemudian batuk-batuk karena virusnya sudah masuk ke bronkus ya, atau malah sudah mulai sesek masuk ke alveolus ya. Nah, tetapi terus mikir, wah lah kalau saya nggak datang ini kan kehilangan uang 2,5 juta. Kapan lagi sehari dapat 2,5 juta? Akhirnya datang, nekat ya. Nah, kalau nggak pakai masker, resiko tinggi sekali. Maka penting ya, jadi penyembelihan itu bukan segala-galanya sekarang. Kita tetap harus menggunakan prokes. Ini karena itu kebutuhan kita dan semua pihak harus merasa butuh. Ya. Nah, terus kenapa sapi itu bisa stres? Kan pasti ada sebabnya. Kenapa sapi ini berontak itu pasti ada sebabnya. Nah, sapi itu bisa gini, kalau di RPH itu kan suasana tenang. Semua staf RPH itu sudah tahu bahwa suasana harus hening, gak boleh rame. Maka sapinya tenang. Tapi kalau di masjid suasana, ya Allah kayak gitu rame sekali. Maka hewan bisa stres. Nah, hewan bisa stres kalau satu, dia mendengar. Karena indera pendengaran dan penciuman dia sangat tajam. Maka kalau dia mendengar ada orang mengasah peso di dekatnya, dia tidak nyaman. Suara bertemunya peso dengan wungkal atau dengan honing itu membuat sapi tidak nyaman. Swing, gak nyaman. Ya. Sapi bisa stres. Maka Rasul melarang mengasah peso di dekat hewan ternak. Yang kedua, sapi tidak boleh melihat temannya disembelih. Apalagi melihat temannya dikuliti. Wah, makin stres ya. Apalagi melihat temannya dibelah tubuhnya. Wah, makin stres. Maka jika tempat itu terbatas, ya, begitu sapi pertama disembelih, dan segera dikuliti, dan sapi kedua segera disembelih, maka sapi pertama tadi digeser. Nah, sebagian ada yang mulai menguliti sapi, sebagian ada yang membersihkan genangan darah. Nah, kenapa? Karena sapi bisa stres, satu kalau dia mendengar suara orang mengasah peso di dekatnya. 2,
Dia melihat temannya disembelih, kemudian dikuliti, apalagi dibelah tubuhnya. Ya. Yang ketiga, sapi melihat genangan darah warna merah. Apalagi bau amis darah itu membuat sapi tidak nyaman. Yang keempat, sapi mendengar suasana yang sangat ramai. Sapinya stres. Maka sekali lagi, jika tempatnya sangat terbatas, hanya ada satu lubang, maka ketika sapi pertama disembelih, selesai, mati sempurna, digeser ke tempat pengulitan, ya, digeser, kemudian mulai dikuliti, tetapi tolong segera ada orang yang beresi tempat penyembelihan. Genangan darah itu disentor pakai air, biar nanti tidak ada lagi genangan darah. Apalagi kalau terus dia bisa ikut aliran pembuangan air limbah ya. Nah begitu udah bersih lagi ditata, sapi kedua siap disembelih, maka sebelum sapi kedua digiring masuk, tolong proses pengulitan dihentikan dulu. Dan supaya sapi pertama tidak melihat temannya dikuliti, maka pengulitan dihentikan dulu, terus ditutup. Nutupnya pakai apa ya? Pakai apapun yang bisa menutup ya. Bisa menggunakan terpal, bisa menggunakan tikar yang masih bersih, bisa menggunakan apa ya? Kalau handuk ya handuknya apa? Tirai atau apapun ya. Tolong jangan nutup menggunakan tisu gitu ya, terlalu kecil, lagi sapu tangan atau daun jeruk itu nggak bisa, terlalu kecil. Nah, jadi usahakan hewan tidak bisa melihat temannya disembelih, dikuliti dan seterusnya. Terus anak-anak kecil boleh apa tidak melihat penyembelihan? Dalam kondisi normal bagus, boleh dan itu bagus. Itu agar anak-anak latihan. Tapi tidak boleh rame. Kalau rame suruh diam. Kalau rame lagi disuruh diam lagi. Kalau rame lagi, disuruh diam lagi. Kalau masih rame lagi, sudah, digotong. Digotong gimana? Digotong, dibawa pulang, masukkan rumah, dikancingi. Biar nggak datang lagi, nggak buat rame. Kenapa? Kalau rame sekali, sapinya stres. Nah, anak-anak kecil tidak boleh rame, apalagi anak-anak besar. Kadang-kadang yang suka anak-anak besar, ya kayak gini lah. Ini, kita lihat ini. Disuruh. Ayo. 1 juta ini melayar DW. Saya tidak ngerti kenapa orang-orang ini cerewet ya, rame sekali. Mbok diam. Kalau rame, hewannya stres. Nah kalau hewan stres, dia bisa melakukan perbuatan yang tidak kita sangka. Contohnya ini, kita lihat ya. Sapi yang tidak nyaman dia bisa marah. Ya. Termasuk ini, mohon maaf, perhatikan bapak yang ini, pakai topi, pakai kaos hitam ini ya. Dia nggak hati-hati, perhatikan bapak ini. Wow. Kung fu. Dua kali. 3 kali. Itulah kalau aturan-aturan dilanggar. Tidak boleh memperlihatkan hewan dikuliti ya diperlihatkan. Tidak boleh ada genangan darah ya ada genangan darah. Tidak boleh rame ya ada rame. Ya udah sapinya stres. Perhatikan ekornya, ekor sapi. Ini buntutnya dikibas-kibaskan dengan kuat. Nah, ciri sapi stres itu ekornya dikibas-kibaskan dengan kuat semacam ini. Maka jika kita melihat sapi kok ekornya dikibas-kibaskan dengan kuat begini, jangan pernah berada di samping kaki belakang. Karena si dekik itu tendangan samping, side kick itu dari kaki belakang. Yang nendang itu kaki belakang. Kalau kaki depan nggak pernah nendang. Nek ngantem mungkin ya, tapi kalau nendang nggak. Maka penting ini kita pahami. Termasuk ini juga begitu.
Ini di belakang sapi ada pengulitan dan pembelahan tubuh. Sapi nggak nyaman dengar itu ya. Terus sebelah kiri belakang ada genangan darah. Sapi ini ngapa stres? Ini sapinya tegang tadi badannya tadi. Ya, apa yang kemudian terjadi? Dia berontak ya. Oh, putus nih talinya. Dia lompat. Dia berhenti. Dia tahu itu temannya. Dia belok. Ini yang nyuting naik ke atas pagar. Jadi kalau aturan-aturan dilanggar, sapinya stres, ya semua jadi berantakan. Nah maka kalau sapi lepas begini ya sudah kita evaluasi, jangan ramai lagi. Nah kalau sapi lepas semacam ini, tolong sapi biarkan dulu ya, dibiarkan lepas ya. Kemudian cukup 2 orang saja yang ikuti sapi. Jangan diikuti orang banyak sekali, dikejar orang banyak, dia makin stres. Karena dia nggak tahu kenapa dikejar-kejar. Maka biarkan sapinya lari, tapi diikuti 2 orang, tenang aja gitu, pelan-pelan. Nah kemudian setelah sapi itu kembali tenang, ya, dia akan cari tempat yang nyaman menurut dia. Ya. Maka 2 orang yang paham sapi coba dekati sapi pelan-pelan, dan kedatangannya diusahakan diketahui oleh sapi dan sapi merasa tidak terancam. Itu penting. Nah sambil tolong yang di lokasi penyembelihan, tolong dikondisikan, tolong jangan lagi rame, jangan lagi ada genangan darah di situ. Jadi dievaluasi dan dilaksanakan. Kalau tidak ada perbaikan, sapi bisa stres lagi. Maka kalau sudah sapi itu ditenangkan, ya dipegang, nanti tali yang panjang ini dipegang, terus dilus-lus ya, dipok-pok, tenangkan, kalau perlu diajak bicara. Serapopo ya, nggak apa-apa, nggak usah takut, ya, nggak apa-apa. Tadi itu cuma rame, anak-anak kecil rame kok, nggak apa-apa, itu tidak berbahaya. Yuk pulang, yuk, nanti tak beri permen, ya, yuk. Nah, kemudian dituntun pelan-pelan. Ya. Nah, kalau sapi itu ketika dituntun, dia melihat kerumunan orang yang rame lagi, anak kecil masih rame sekali lagi, kemudian dia berontak lagi. Nah, tolong yang dipegang bukan tali panjang ini, remuk talinya, tangannya nanti ya, kalau nekat megang ini. 4 tahun yang lalu di Sleman itu ada beberapa orang yang ini rontok ya tangannya karena nekat memegangi tali sapi ini. Dia tidak berhitung power sapi sekuat itu. Tubuhnya itu 400 sampai 500 kilo. Kekuatannya luar biasa. Nah, maka kalau sapi itu berontak, yang dipegang bukan tali panjang ini, tapi tali keluh yang masuk ke hidung. Ini kalau dari KH mestinya udah paham ya. Tali keluh yang di hidung ini tali kendali ya. Nah, tali keluh yang di hidung dan tali di leher ini dijadikan satu, digenggam pakai tangan kanan, ya. 2 tali ini digenggam pakai tangan kanan, diremek itu, terus siku ini nempel di leher, kenceng-kencengan gitu ya, kenceng-kencengan, kuat-kuatan sama sapi. Sapi akan bertaruh dengan hidung yang sakit, maka sapi akan tenang lagi. Pengalaman dulu pernah di tempat kami itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, kita rapat koordinasi sudah sangat baik ya. Sudah kita atur karena kita evaluasi tiap tahun dan perbaikan terus. Nah, kemudian setelah sapi pertama disembelih, selesai digeser ya. Kemudian kita baru membenahi tempat penyembelihan, dibersihkan dari genangan darah, biar tidak ada amis, tidak ada warna merah dan seterusnya. Nah, baru membersihkan gitu, tiba-tiba ada beberapa warga yang merasa paham sapi, tiba-tiba membawa sapi kedua masuk ke area penyembelihan, padahal belum dikasih kode. Jadi buat acara sendiri gitu. Wah, anak-anak kecil pada heboh, teriak-teriak. Sapinya stres, langsung sapinya berontak, dia lompat. Lompat lari menuju ibu-ibu yang motong-motong daging. Wah, ini bahaya. Nah, kemudian tak kejar, yang tak incar tali keluh ini, tak kepegang, akhirnya kepegang, 2 tali saya genggam erat gitu, sipun nempel, kenceng-kencengan, akhirnya sapi terus mau diam lagi. Sapi jadi diam lagi, jadi tenang lagi. Dia nggak berontak lagi karena hidungnya sakit ya. Nah, dia tenang lagi begitu. Saya mendengar di belakang saya ada ibu-ibu yang bilang, "Wih, Mas Nanung sakti." Saya bilang, "Bukan saya, Bu, yang sakti, tapi tali keluhnya itu yang sakti." Karena ini kan sangat sensitif tuh, hidung itu banyak saraf-saraf.
Nah, di tempat kita pakai tali gitu. Kalau di Australia, di Eropa, di Inggris pakai ini. Pak Irham, kalau di Jerman kayak gini juga ya Pak? Nusring gini ya Pak? Banyak. Keluh. Ya, pakai ring hidung. Sama ya gitu ya. Nah, jadi di Eropa, Jerman, Inggris juga saya lihat pakai gini, Australia juga begitu. Ini hanya ada di sapi, ya. Hanya ada di sapi. Tetapi saya heran kok ya ada ya, manusia tiru-tiru juga pakai keluh ya Allah. Aneh umbelen atau ada upilnya gimana ini ya? Tiru-tiru kok sapi. Nah, kemudian tadi sebelum penyembelihan, sekarang saat penyembelihan. Kita baringkan hewan ke arah kiblat ya. Kalau ke arah kiblat berarti kepalanya di selatan, ekornya di utara, kaki ke arah barat. Tetapi mengarahkan hewan ke arah kiblat itu bukan kewajiban dan bukan rukun. Itu hanyalah adab saja. Terpaksa tidak bisa ke arah kiblat ya, nggak apa-apa. Sembelihnya tetap sah, dagingnya tetap halal. Ya. Kemudian pegang atau ikat keempat kaki dengan kuat. Ya. Kalau sapi ya harus diikat. Ya. Tidak boleh tidak, keempat kaki harus diikat. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kaki itu diikat dengan kuat, kemudian hewan disembelih, maka darah akan memancar kuat lewat lubang yang terbuka di leher bagian depan. Jantung ini akan menarik darah dari semua bagian tubuh dan dipompakan keluar lewat satu titik saja, lewat leher. Ya, lewat lubang yang terbuka di leher. Tetapi kalau keempat kaki tidak diikat, ketika sapi disembelih, dia kaget, dia langsung spontan dia akan berdiri tegak gitu ya, karena kaget. Nah, kita refleks aja, refleks dia berdiri. Nah, jangan lupa kalau berdiri itu pakai apa? Kan bukan pakai kepala, pakai kaki, nah, kakinya jumlahnya berapa? 4. Maka 4 kaki menopang tubuh sapi dan itu powernya besar sekali. Maka untuk mensuplai energi ke situ, darah akan dikirimkan ke situ, ke semua keempat bagian kaki itu. Untuk ngirim oksigen, karena untuk oksidasi kan butuh oksigen. Oksigen dibawa oleh siapa? Hemoglobin. Hemoglobin kan ada di darah. Nah, maka jantung itu akan memompa darah dan mengirim darah ke keempat kakinya. Maka darah yang keluar lewat leher itu menjadi sangat sedikit. Akhirnya nggak mati-mati. Hewannya jalan-jalan kemana-mana, padahal lehernya sudah terbuka. Darah netes-netes, tidak memancar, netes-netes. Kenapa? Karena darah tidak ke leher, tapi ke keempat kaki. Nah, inilah pentingnya mengikat kaki dengan kuat. Nah, setelah kaki diikat, ya tolong jangan lagi ada kayu atau bambu apalagi besi dimasukkan ke sela 4 kaki itu diinjak-injak, jangan, nggak perlu. Untuk apa ada tali? Untuk apa ada bambu itu? Untuk apa ada besi itu? Nggak ada gunanya. Ketika keempat kaki sudah diikat, sapi nggak akan kemana-mana. Ya, kadang-kadang ada orang narik-narik ekor. Untuk apa ditarik-tarik ekornya? Itu malah sakit. Ya. Biarkan saja ekornya. Kalau ekornya mengganggu ya di ekornya, ujung ekornya diikat di kaki misalnya gitu. Nah, kemudian baca basmalah, takbir dan doa khusus ya. Nah, sebelum disembelih tentu hewan dibaringkan dulu. Cara pembaringan macam-macam. Ada yang dengan cara dibujui. Kamu berbaring ya. Kalau kamu mau berbaring nanti tak beri permen. Adanya permen. Nah, kemudian pembaringan itu bisa menggunakan tali. Ada banyak metode. Tapi yang paling terkenal barangkali yang metode Burley. Menggunakan tali yang ukurannya agak panjang, ukuran tali ini menyesuaikan ukuran tubuh sapi, bagian tengah itu dikalungkan di leher bagian atas, bagian tengah tali. Nah, kemudian turun ke bawah, silang di bawah dada, naik ke atas, silang di atas pinggang, turun ke bawah, dan di sini paralel, sejajar, tidak silang. Nah, kalau kita akan baringkan hewan ke sebelah kiri, maka tali yang kanan ini yang kita tarik, tali yang kiri itu statis. Sebaliknya kalau akan kita baringkan ke arah kanan, yang kita tarik adalah tali yang kiri. Yang kanan itu diam, statis, tidak ditarik. Ya. Bukan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau kanan, kiri itu sapinya bingung. Nanti sapinya tanya, karamu piye ora jelas, arep kanan bawa kiri. Nah, jadi kan sapinya malah bingung. Nah, mari kita lihat ini videonya. Kedengeran segede gitu. Kayak kuda. Nah, ini kemudian ditarik ke belakang. Masukin ke belakang. Nah, itu juga masukin ke kolong. Udah, kalau udah kayak gini,
Pelan-pelan aja. Tariknya pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari belakang. Tariknya pelan. Nanti kan juga. Wih. Salah satu kelebihan metode ini adalah ketika tali itu melilit ya, tubuh sapi, maka saraf-saraf di pinggang dan di punggung tertekan dan sapi merasa nyaman dan sapi tidak kepingin berdiri. Menarik ya. Sapi tidak kepingin berdiri. Menarik ini. Nah, itu berli. Nah, kalau rope squeeze itu menggunakan simpul yang sebelah kiri ya, karena kita akan baringkan hewan ke sebelah kiri, maka kita membuat simpul ikatan di leher bagian kiri, kemudian ke belakang, ya, kemudian putar ke kanan, naik ke atas, silang di lengan kiri ke bawah, silang lagi, buat simpul di sebelah kiri, di pinggang kiri, tarik ke belakang. Videonya semacam ini, mari kita lihat. Melumpuhkan hewan kurban sapi ternyata bisa dilakukan 1 atau 2 orang saja, bahkan perempuan pun bisa melakukannya jika menggunakan teknik merobohkan sapi yang benar. Dengan menggunakan teknik tali simpul, sapi mudah dirobohkan, bahkan kemungkinan hewan lari ataupun mengamuk bisa terhindarkan. Ada 4 cara, diantaranya mengikat tanduk, leher, dan perut. Dengan cara tersebut hanya butuh waktu 5 menit saja untuk melumpuhkan sapi, kemudian siap untuk dipotong. Cukup efektif jika dibanding dengan cara yang ada di masyarakat selama ini. Di mana ini sama juga ketika tali sudah melilit di lehernya, di pinggang dan punggungnya, dia tidak pengen berdiri lagi. Membutuhkan banyak orang, bahkan terkesan menyiksa hewan ketika melumpuhkan sapi yang akan dipotong. Nah itu kalau sapi, nah kalau domba seperti ini. Tali buat talinya, ya Pak ya. Kalau bawa taman kayak gini, ini sudah sifatnya enak. Jadi pertama Bapak bisa ambil di selangkangan ini untuk mulai menjatuhkan, karena kekuatan dia itu adanya di sini. Belakangan. Kalau domba kecil bisa langsung ambil kaki belakangnya, yang sebelahnya. Ya Pak ya. Tapi kalau saya lebih senang dengan ngambil selangkangan. Karena bobot 40 kilo, bobot 50 kilo pun ini bisa mudah dijatuhkan. Ya. Tapi kalau digeblukan Pak, setelah berdiri jangan langsung dilemparin. Jangan di smackdown ya. Nah, ini tumpuannya adalah kaki kanan, supaya tidak langsung jatuh ke tanah. Sama diangkat, dijatuhkan. Oke, terus si kakinya ini disilang. Kakinya disilang. Jadi Bapak motong domba 1 itu nggak butuh 6 orang. Sendiri sudah selesai Pak. Diikat. Setelah diikat, baru kita bisa mulai potong. Hadapnya kemana, kiblatnya di mana, baru kita bisa mulai potong. Kalau akikah, ya nyaman ya, enak juga. Nah kemudian setelah siap, keempat kaki telah diikat, semua sudah siap, maka kemudian lakukan penyembelihan dengan cara yang benar, memutus 3 saluran di leher bagian depan. Oh ya sebentar, kalau saibul kurbannya wanita, mahasiswi misalnya ya, kalau udah punya penghasilan sendiri, punya jualan online misalnya ya, punya usaha makanan atau desain kaos misalnya gitu, terus laku keras ya, sampai ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri ya, penghasilannya sebulan itu 10 juta. Nah kemudian pengen kurban, nah ikut iuran kurban sapi misalnya. Nah kemudian ketika hari H ditawarkan kepada seluruh saibul kurban, karena saibul kurban kan lebih berat menyembelih. Ini adakah bapak-bapak yang akan menyembelih hewan kurbannya? Nah perempuan 1 mahasiswi tadi sama 6 bapak ya, yang bapak itu tidak ada yang berani. Alasannya macam-macam, ada wah saya ada acara ya besok, wah saya ini besok itu baru saya ada alasan aja lah gitu. Nah terus si mahasiswi ini mengatakan, udahlah gini, kalau bapak nggak ada yang mau saya saja nggak apa-apa.
karena saya pernah ikut pelatihan di FKH. Nah, bagaimana ini boleh apa tidak wanita menyembelih? Sah apa tidak? Nah, para ulama sepakat menyatakan kalau wanita akan menyembelih hewan kurban itu sah, tapi jangan. Boleh, tapi boleh. Sembelihnya sah, tapi jangan ya. Ya. Kenapa demikian? Saya khawatir ya. Kalau yang nyembelih itu mbak-mbak, apalagi mahasiswi, nanti konsentrasi bapak-bapak itu yang memegang kaki sapi bisa pecah. Nanti yang diperhatikan malah yang lain. Maka sudahlah yang mbak-mbak, ibu-ibu, sudahlah. Anda duduk aja di serabi masjid, motong-motong daging ya, begitu. Nah kemudian besok diletakkan di leher, ya, tepat di bawah jakun. Kalau memutus tiga saluran, makanan, nafas, dan pembuluh darah, maka posisi yang tepat adalah kalau kambing atau domba, kira-kira 2 jari di bawah jakun. Kalau sapi kira-kira 3 jari di bawah jakun. Jakun kalau menjing ya, jakun di bawahnya. Oke. Kemudian kita skip banyak video-video ini ya karena waktunya mepet. Pasca penyembelihan ya, cek organ dalam, dari KH kan sudah paham mati dan limbah ya. Kemudian kalau motong-motong daging jangan sambil merokok ya, karena kalau sambil merokok nanti kan pasti buka masker. Nah, nanti kalau OTG berbahaya. Terus kalau akan batuk atau bersin, tolong jangan langsung menghadap ke arah daging. Tolong ke samping saja. Ini kan double protection. Jangan mencuci jeruan di sungai. Lebih aman membuat lubang sampah di dekat halaman masjid. Kemudian isi jeruan dibuang ke situ semuanya. Isi jeruan isinya. Kemudian disentor menggunakan air seperti ini. Ya. Nah, gunakan selang ya untuk mendorong. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang lain nanti bisa kita diskusikan. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan yang sangat bermanfaat. Acara yang selanjutnya yaitu ke sesi jawab. Ini ada pertanyaan dari Adi Sofian Hadi. Pertanyaannya adalah, apa saja yang perlu diperhatikan apabila di suatu RT tempatnya terbatas, Pak, sehingga harus dilakukan dalam satu tempat di suatu kampung atau lingkungan? Oke, tadi sudah disampaikan kita bisa menyembelih dibagi waktunya tidak hanya 1 hari, tapi dibagi menjadi 2 hari atau 3 hari. Tadi ya, bahwa hari Selasa itu berapa sapinya? Kalau sapinya 6 ya, ya dibagi 3. Hari Selasa 2 ekor, Rabu 2 ekor, Kamis 2 ekor. Terus yang bertugas panitianya dibagi 3 juga. Kalau 90 orang ya dibagi 3. Selasa itu 30 orang kelompok pertama. Rabu 30 orang panitia kelompok yang kedua. Kamis 30 orang kelompok yang ketiga. Gitu ya. Ada lagi, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan lagi dari Jas Apui. Izin bertanya, selama ini yang saya tahu hewan kurban selalu jantan. Apakah boleh menyembelih betina yang sudah tidak produktif lagi? Kalau menggunakan sapi betina bagaimana? Boleh, tapi jangan yang produktif. Ya. Jadi hewan betina itu boleh, ya, boleh, tapi kita pilih yang mandul ya, atau cacat genetik, atau sudah pernah melahirkan 5 kali misalnya, itu boleh, nggak apa-apa. Jangan menyembelih hewan kurban yang masih produktif ya, karena nanti kita menyembelih
Jadi kalau betina produktif nanti populasi berkurang, tahun depan menjadi habis nanti. Gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Yeah. Boleh tanya satu soalan? Oh enggak, silakan. Sekiranya kita hendak memotong hewan korban yang dikatakan harus melepasi tiga laluan jalur, laluan untuk dapat mematikan. Ketika kita sedang memotong, baru terpotong dua, akhirnya binatang itu meronta, terus masih tertinggal satu. Gimana itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yasin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembelih, kita harus pastikan semua hal itu beres ya. Dalam arti ikatan keempat kaki sudah sangat kuat, kemudian pesonya tajam, kemudian kepala sapi ditengadahkan, dia harus ke atas begitu. Kita bisa bantu dengan tangan ya, dibantu begitu, sehingga kemudian tangan kanan ada di tengkuk ini, tangan kiri pegang dahinya, dorong ke depan, supaya dia tidak menunduk. Karena kalau menunduk itu nanti akan ngunci, jadi akan menjepitnya. Nah kemudian ketika disembelih, sapinya kaget, dia meronta, sehingga kemudian baru dua saluran terputus, masih ada satu saluran belum terputus, bagaimana? Ya tidak apa-apa, segera disempurnakan. Nah, kuncinya adalah kita berniat menyembelih semua laluan, semua jalur, semua saluran, makanan, nafas, pembuluh darah. Kita berniat memutus itu semuanya. Tapi kalau kemudian ternyata accident, kemudian ada yang terlewat, ya tidak apa-apa, segera begitu kita mengetahui, kita menyadari kurang, segera disempurnakan. Secara syariat itu boleh. Yang tidak boleh adalah kita menyengaja menyisakan satu saluran atau dua saluran, itu tidak boleh. Jadi misalnya begini, kita baru menyembelih, baru satu atau dua laluan ya, kemudian tiba-tiba ada telepon, kita terima telepon dulu, halo, iya Pak, maaf, iya, gini Pak, maaf ini saya baru menyembelih sapi, nanti malam saya ke rumah Bapak, ya, nggak bisa sekarang Pak, ini baru nyembelih sapi Pak, ya nanti barangnya saya bawa, salah, ya. Terima kasih, ya. Iya Pak, ya, salah, ya, salah. Nanti Pak, nanti. Nah, ya, maaf ini saya baru nyembelih sapi. Nah, kemudian letakkan lagi, dilanjutkan, itu tidak boleh. Apalagi baru satu saluran tiba-tiba, ya Allah saya belum mandi dulu, keramas, gigi, baca WA, kemudian dilanjutkan lagi, nggak boleh. Tapi setelah 3 saluran terputus, kita boleh angkat. Termasuk kalau ternyata accident, setelah kita mengiris 3 saluran, ternyata kita tidak menyadari ada satu laluan atau 2 laluan yang belum terpotong. Maka segera begitu kita mengetahui, kita sempurnakan. Gitu. Boleh. Ya. Secara syariat itu tidak dilarang. Allah bisa. Ini ada pertanyaan lagi dari Habinata Sesal Fawzila. Izin bertanya, apakah kurban boleh dibarengi dengan akikah? Ya, begini, kurban dan akikah itu dua ibadah yang berbeda. Tujuannya berbeda. Maka jangan dibarengkan. Kurban itu kewajiban untuk kita. Sedangkan akikah itu kewajiban orang tua kita. Kalau kita belum akikah, ya nggak apa-apa toh, kan bukan kewajiban kita, itu kewajiban orang tua kita. Ya. Nah, tapi kita bisa membantu orang tua kita agar mampu mengakikahi kita, kan bisa. Jadi kita cari uang, kemudian uang kita berikan ke orang tua kita agar mampu mengakikahi kita, itu kan bisa. Tetapi jangan dibarengkan.
Apalagi ada pertanyaan kurban dulu atau akikah dulu. Loh, ini kok aneh. Pertanyaan kok selalu ditanyakan setiap tahun dan tidak segera akikah itu kenapa? Nanti ibadah kurban tahun berikutnya tanya lagi, ini akikah dulu atau kurban dulu karena saya belum akikah. Tahun depannya lagi tanya lagi, begitu lagi. Lalu kamu itu mau akikahnya kapan sebenarnya? Nah, jadi akikah itu bukan kewajiban kita, itu kewajiban orang tua kita. Dengan kurban itu kewajiban kita. Nah, kalau misalnya kita punya anak, nah pas jelang ibadah kurban begini kita tidak ada anggaran untuk 2 ya. Kalau idealnya kan 2, 1 kurban, 1 akikah, kan idealnya begitu. Tapi kalau anggaran cuma 1 ya dipilih yang sekarang lebih urgent. Akikah itu bisa hari keempat atau hari ke-7 atau ke-14, 21, 28, 35 atau kapanpun ketika kita siap. Sedangkan ibadah kurban itu waktunya mepet, terbatas, tidak bisa tidak hanya hari nahar dan hari tasyrik. Ya. Maka dahulukan ibadah kurban kalau ada anggaran. Kemudian sambil jalan yang harus dilakukan. Itu berontaknya kenapa kok bisa berontak dan bisa lepas? Berarti kan ikatan kakinya nggak kuat. Maka sebelum itu terjadi, ya, segera, jadi sebelum itu terjadi, baringkan hewan dengan cara yang benar, santun, tenang. Nah setelah terbaring, ikat keempat kaki dengan kuat. SOP-nya begitu. Ikat keempat kaki dengan kuat, kemudian lakukan prosedur pengecekan ikatan. Jadi lakukan SOP pengecekan ikatan. Ikatan dicek ulang, di double check, ini udah kuat atau belum. Kalau belum kuat, segera bisa dibongkar, diikat lagi atau diperkuat lagi. Ya. Nah, SOP-nya begitu. Nah, kalau kemudian sudah diikat dan kita yakin kuat, ternyata power sapi lebih kuat lagi. Terus tali itu putus misalnya ya, putus kemudian sapinya berdiri lagi. Nah, segera dekati sapi dengan baik-baik ya. Kemudian lakukan prosedur yang sama dengan tadi. Baringkan sapi dengan tenang ya. Kemudian ikat keempat kaki dengan kuat. Ya. Jadi baringkan dengan tenang, segera ikat keempat kaki dengan kuat agar jantung itu bisa berkonsentrasi memompa darah ke leher. Kalau sapi berbaring, 4 kakinya diikat, maka keempat kakinya tidak butuh tenaga lagi untuk menopang tubuh. Maka darah akan keluar lewat lubang yang terbuka di leher bagian depan. Itu caranya begitu. Allah a'lam bishawab. Masih adakah jawabannya? Terus apakah ada pertanyaan lagi atau oh iya, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya lagi, bagaimana hukum kurban online seperti yang sekarang banyak terlaksana, yaitu donasi atau patungan untuk kurban dan diselenggarakan secara online dengan penyaluran yang dilakukan adalah mentransfer uang untuk berkurban ke rekening penyelenggara kurban. Sebentar, ini pertanyaannya bagaimana? Kurban online atau patungan? Ini kurban online yang patungan untuk kurban dan diselenggarakan secara online dengan penyaluran yang dilakukan. Tolong diperjelas, antara kurban online dengan patungan itu 2 hal yang berbeda. Ini yang dimaksud bagaimana? Patungannya bagaimana itu? Nah, tapi patungan itu bagaimana? Patungannya online. Oh, kayak anak SD dulu. Jadi bayarnya berapa? 3 juta atau kurang? Izin masuk, Pak. Yuk, silakan. Jadi dalam beberapa hari ini tuh saya lihat iklan di sosial media. Itu menyelenggarakan kayak siapa yang mau berdonasi. Nah, berdonasinya itu tidak ditentukan Pak biayanya. Jadi seikhlasnya kita nanti uang yang terkumpul berapa itu dibelikan untuk sapi atau kambing untuk berkorban gitu, Pak. Oh, ya maaf, itu bukan kurban. Meskipun namanya kurban, itu bukan kurban. Itu latihan kurban. Itu belum sampai ke derajat kurban. Itu sama persis dengan anak-anak SD atau SMP yang latihan kurban. Patungan, apakah sama uangnya
50 ribuan, 100 ribuan, atau beda, itu teknis saja. Tapi itu latihan kurban. Nah, untuk anak-anak SD, SMP itu bagus sekali. Itu untuk latihan. Ya. Agar kelak mereka ketika sudah bekerja terinspirasi masa lalu, ya. Romantisme masa lalu ketika SD, SMP ada latihan kurban, kemudian setelah dia punya nafkah, dia kurban dengan sempurna. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita ada penghasilan yang cukup, kita tidak boleh latihan lagi. Saatnya sekarang praktek. Masa pendidikan sudah selesai. Kita sudah lulus. Sekarang waktunya kita praktek. Artinya kita kurbannya ya 3 juta, bukan 30 ribu. Gitu. Nah, kalau anak-anak SD latihan itu bagus, tetapi lebih bagus lagi disempurnakan latihannya. Uang setelah terkumpul 3 juta, ini disedekahkan atau dihadiahkan kepada ustadz atau ustadzah atau gurunya yang paling tidak mampu di sekolah itu, agar beliau bisa menjadi mampu tahun ini dan mampu berkurban. Nah, dagingnya nanti boleh dihadiahkan ke anak-anak yang iuran, nanti sebagian makan-makan bareng. Tapi meskipun makan-makan bareng ya, kalau baru ada wabah gini ya dibungkus makannya di rumah. Karena kalau berkerumun berisiko tinggi. Jadi kurban online patungan di sini ternyata yang dimaksud adalah iurannya bukan 3 juta tapi bebas itu ya. Nah, maka kalau semacam itu bukan kurban. Tapi itu hanya sedekah biasa. Sedekah untuk latihan kurban. Nah, nanti kalau dibawa ke pelosok desa dikatakan ini kurban, bukan. Itu bukan kurban. Itu sedekah pas hari raya kurban. Kira-kira demikian. Kalau bisa. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sudah ya. Sudah hampir 2 jam. Ya, masih Mas. Mungkin sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Materinya sangatlah bermanfaat. Semoga kita dapat menerapkannya dalam berkorban besok. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain dari kegiatan acara Idul Adha ini, kami mengadakan open donasi Idul Adha yang akan diberikan kepada desa binaan, yaitu di Desa Wonokerto Turi. Open donasi ini bukan yang patungan online untuk korban itu. Nanti kita akan memberikan sembako. Rangkaian kegiatan yang ini adalah open donasi Idul Adha dari kegiatan ini. Bagi teman-teman yang berkenan untuk berdonasi dapat melalui rekening BRI atas nama di poster ini. Kemudian untuk penanya terbaik kita pilih dari 3, yaitu ini Bapak Yasin, Saudara Happy, sama Bapak Adi. Kepada penanya nanti boleh menghubungi di grup webinar Idul Adha WA yang bertanya di grup tersebut. Terima kasih. Berhubung acara webinar Idul Adha 1442 Hijriah ini sudah
sampai di ujung acara, yaitu acara penutup. Sebelumnya saya akan membacakan statement penutupan, yaitu dari acara ini kita belajar untuk melaksanakan korban di masa pandemi ini dengan menerapkan prokes, kemudian tetap melaksanakannya sesuai yang diperintahkan oleh Nabi dengan membuat hewan agar tidak stres. Mungkin cukup dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.